20. Berbagi kamar tidur. Jangan khawatir Eyang, itu akan terwujud secepatnya. Aku usahakan memberi informasi itu dalam 1 bulan. Radit menatap Eyang dan berusaha meyakinkan Eyang. Kalau bisa kurang dari sebulan, karena aku tak ingin terus-terusan berhubungan dengan wanita ini. Aku tak ingin menyakiti Viola setiap hari. Radit menguatkan hatinya. Kamu siap Nduk untuk menjadi ibu? Tanya Eyang Prawiryo kemudian pada Nada. Nada mengangguk. Iya Eyang, asalkan Eyang mau menghabiskan makanan ini, aku berjanji akan secepatnya memberikan Eyang cucu. Nada mencoba mengalihkan pertanyaan yang tadi dengan menyuapi kembali Eyang hingga akhirnya piring Eyang kosong. Hahaha, jadi ibu. Mungkin maksudnya jadi ibu selama bayi itu dalam rahimku. Sudah jelas aku akan meninggalkan cucumu setelah bayi ini lahir. Siapa juga yang terus-terusan mau menjadi obat nyamuk di antara hubungan cucumu dan istrinya? Wah, ku menangis. Gumam Nada dalam hatinya, sambil mengumandangkan lagu yang biasa didengarnya sebagai background video TikTok. Sekarang kau habiskan makananmu, Nduk. Prawiryo menunjuk ke piring Nada setelah makanannya sudah habis. Nada mengangguk patuh dan langsung memakan makanannya. Nada adalah orang terakhir yang menghabiskan makanannya di meja makan itu. Meskipun demikian, Bambang, Rianti, Prawiryo dan Radit masih duduk di meja makan sambil mengobrol ringan. Peraturan di meja makan Prawiryo, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan meja makan sebelum semuanya selesai makan, sehingga membuat Nada merasa tak nyaman dan makan agak terburu-buru. Tak lama menunggunya, 5 menit kurang yang dibutuhkan oleh Nada untuk menghabiskan semua isi piringnya. Hingga setiap orang bisa kembali ke kamar masing-masing termasuk Eyang Prawiryo. Radit, kau jangan coba-coba mengelak. Ingat kata ibu tadi, Nada harus tidur di kamarmu. Rianti adalah orang terakhir yang berdiri, setelah Bambang dan Prawiryo pergi meninggalkan meja makan. Iya Bu, jawab Radit singkat baru kemudian Rianti tenang dan meninggalkan Radit bersama Nada yang masih duduk di meja makan. Aduh, apa yang bisa aku lakukan untuk menghindar? Nada mencoba memutar otaknya yang buntu. Tadi kamu dengarkan apa yang dikatakan sama ibuku? Tanya Radit tanpa menengok ke arah Nada. Dengar Tuan, tapi apa nggak bisa Nyonya Viola disuruh datang aja ke sini? Nada mencoba untuk memberikan saran kepada Radit. Duh, istri kamu tuh ya, otaknya ada di mana sih? Sampai ngebiarin suaminya sendirian ke sini dan sekarang dipaksa untuk tidur sama wanita lain. Kalau aku jadi kamu, aku bakal ngejagain Radit 24 jam. Susah loh dapet cowok yang mau setia kayak dia. Kalau nggak punya istri udah jatuh cinta kali aku ke dia. Duh, Nada, makin gila kamu. Otakmu mikir apa sih, Nada? Kamu juga kan udah punya dewa. Harusnya kamu gak boleh mikirin cowok lain. Nada menggigit bibir dalamnya dan mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran aneh yang ada di kepalanya dengan mengisi kenangan bersama dewa. Viola gak mungkin kesini sekarang. Radit lalu berdiri dari kursinya dan menengok ke arah Nada. Ayo bangun, kita ke kamarku sekarang. Perintah Radit yang sudah melangkah dari meja makan, dan Nada harus terpaksa mengikuti langkahnya yang panjang sambil berjalan agak cepat. Gapar perasaan. Dia cuma bisa manis ke istrinya. Ke wanita lain, bahkan pelanin langkahnya aja gak bisa. Nada ngedumel sambil mengejar Radit. Klek. Radit menutup pintu kamar setelah Nada masuk ke dalam kamarnya. Wah, kamarnya gede banget. Ukurannya kayaknya lebih gede daripada ukuran kamar yang aku tempatin di rumah Radit. Tempat tidurnya juga besar dan kayaknya nyaman banget tidur di sana. Custom made kayaknya. Nada bergumam saat melihat ruang privasi Radit di dalam rumah besar. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Nada dan membuat Nada segera berbalik ke arah pintu untuk melihat keperluan orang yang mengetuk pintu. Nyonya muda, ini pakaian ganti dan buku kuliahnya. Bisiti sudah ada di depan pintu dengan barang-barang milik Nada. Ih, Bisiti bicara apa sih? Aku Nada.
Panggil gitu aja kayak biasa. Gak usah embel-embel gak penting gitu. Nada refleks mengoreksi kalimat Bisiti, melupakan kalau Radit ada di belakangnya. Kau istriku sekarang. Semua pelayan harus memanggilmu seperti itu sebagai penghormatan bagiku dan keluargaku. Protes Radit, mengoreksi kata-kata Nada. Gawat, Tuan Muda marah. Bisiti panik. Permisi Tuan dan Nyonya Muda. Bisiti segera ngacir meninggalkan kamar Radit. Enaknya jadi Bisiti, bisa ngacir begitu. Nah aku, seperti terbelenggu rantai yang sangat besar di leherku. Nada yang merasa salah bicara, dan tidak bisa menghindar dari Radit merasa sangat iri kepada Bisiti. Dan dengan berat hati, Nada harus menutup pintu kamarnya kembali. Maaf Tuan, tadi saya salah bicara. Dan terima kasih sudah menyuruh seseorang mengambilkan barang-barang saya. Jawab Nada sambil menunduk tak berani menatap ke arah Radit. Jaga bicaramu lain kali. Dan panggil aku dengan sebutan lain selama di rumah ini. Jangan sampai Eyang, ayah dan ibuku mendengar kau memanggilku dan Viola dengan sebutan Tuan dan Nyonya. Perintah Radit lagi kepada Nada. Nada mengangguk. Lalu, saya harus panggil Tuan dengan sebutan apa? Tanya Nada agak bingung. Apa statusku terhadapmu? Jawab Radit sambil mendekat kepada Nada. Suamiku Tuan. Geli banget aku mesti bilang kayak gitu. Nada sudah ingin memuntahkan isi perutnya lagi mendengar panggilan Radit dari bibirnya. Panggil aku seperti itu. Baik Tuan, maksudnya suamiku. Jawab Nada dengan wajahnya yang merona merah. Betul kan tebakanku? Dia ingin dipanggil seperti itu. Menyebalkan kau Radit. Nada semakin menggerutu di dalam hatinya. Panggil aku seperti itu kalau di rumah ini apabila ada orang lain. Apa kau mau mengerti? Aku gak ingin mendengar kata-kata itu dari bibirmu kalau bukan terpaksa. Karena aku hanyalah suami dari Viola. Radit merasa merinding bulu kuduknya saat Nada memanggilnya seperti itu. Sehingga berkali-kali dia mengingatkan dirinya mengenai siapa Viola dan apa hubungannya dengan Viola. Baik Tuan, saya mengerti. Jawab Nada masih dalam posisi menunduk, hanya menatap ke arah sepatu Radit. Apa dia pikir aku kegeeran ya? Aku juga gak berharap kok untuk memanggilmu dengan sebutan memalukan seperti itu. Jangan sampai kau berpikir aku mengharapkan menjadi istrimu selamanya ya. Kau benar-benar merendahkanku Radit. Kau menyebalkan. Nada semakin geram di dalam hatinya. Tapi tentu saja tak berani diungkapkan olehnya. Bagus kalau kamu sudah paham deh Nada. Radit lalu berjalan meninggalkan Nada dan membuka jasnya, sabuk dan dasinya, lalu melanjutkan kalimatnya. Kenapa diam saja di situ? Kunci kembali pintu kamar ini, dan segera ke kamar mandi. Siapkan air hangat di bathtub untukku.